Kita awali ini sore hari ini dengan informasi Kejaksaan Agung yang menempatkan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra di Rutan Salemba, Cabang Bareskrim. Penempatan Joko merupakan eksekusi dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Agung menegaskan penempatan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri sudah dilakukan sesuai prosedur. Penempatan Joko di Rutan Cabang Salemba Bareskrim Polri ini merupakan eksekusi dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Joko Sugiarto Chandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan kewajiban membayar denda sebanyak 15 juta rupiah karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak tagih utang atau cesi Bank Bali. Jadi kami ulangi, tugas jaksa dalam hal ini adalah eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali nomor 12 tahun 2009. Jadi tidak ada istilah penahanan, ya. Jadi eksekusi. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa putusan itu tidak memenuhi syarat ketentuan di dalam pasal 197 ayat 2, maka ranahnya menjadi berbeda. Sebelumnya Bareskrim Polri menyerahkan narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Kejaksaan Agung 31 Juli lalu. Joko Sugiarto Chandra telah menempati sel di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri setelah polisi menangkap Joko Chandra di Malaysia pada 30 Juli lalu. Penempatan ini dikatakan hanya sementara untuk kepentingan penyelidikan tim Bareskrim Polri dalam kasus surat jalan, sementara nantinya Joko Chandra akan dipindahkan ke Rutan Salemba. Saat ini yang bersangkutan dititipkan di Rutan Cabang Salemba yang ada di Mabes Polri. Ini juga tentunya memudahkan bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Joko Chandra. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penghujung bulan Juli lalu menjadi akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabar Reskrim Polri memimpin langsung penangkapan sang buron kasus Bank Bali. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air Mei dan Juni lalu. Saat itu, Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta, serta menumpang jet pribadi ke Pontianak, sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari, setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya, Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli ini. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. 3 jenderal di Mabes Polri kena getah, dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Badai tak hanya ada di Mabes Polri.
Kejaksaan Agung juga harus mencopot seorang jaksa karena sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Namanya Pinangki Sirna Malasari, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Kini Joko Chandra berada di tangan Mabes Polri. Ia harus mempertanggungjawabkan vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara di tahun 2009. Tim Liputan iNews melaporkan.